Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Baik? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pada hari ini ada Mas yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sabar dan syukur, Bu. Ya, kalian benar. Kita sudah mempelajari tentang sabar dan syukur pada pertemuan minggu kemarin. Jadi, kita sebagai seorang muslim, kita harus selalu sabar dan kita harus penuh syukur, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya kita diharapkan bisa mempunyai kesadaran dalam melahirkan kesuksesan. Di sini ada dakwah dan problematikanya. Nah, pengertian dakwah yaitu secara bahasa kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u dakwatan, yang mana artinya yaitu sebuah ajakan, seruan, panggilan, atau undangan. Secara istilah, dakwah berarti mengajak seseorang dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar, sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dan orang yang berdakwah disebut dengan da'i. Kemudian ada bentuk-bentuk dakwah. Dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan yaitu dakwah yang dilakukan melalui tulisan seperti melalui lisan seperti ceramah, khutbah, maupun nasihat. Kemudian ada dakwah bil qalam, yang mana dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis di media massa seperti koran, majalah, buku, dan internet. Kemudian dakwah bil hal yaitu adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Nah, adapun problematika dakwah itu dibagi menjadi 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari diri atau dalam diri dai tersebut. Mungkin dalam kegugupan menyampaikan pesan, materi, atau pendapatnya. Dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar, yang mana faktor yang dipengaruhi melalui lingkungan ataupun orang lain di sekitar
Nah, kemudian ada juga surat An-Nasr. Di sini kita akan menggali tentang isi kandungan surat An-Nasr, yang mana pokok kandungannya adalah berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam di dalam mensyariatkan selesainya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, surah ini menginformasikan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk materi yang terakhir, kita bisa menerapkan kandungan surah An-Nasr dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana yang pertama, kita bisa meneliti dulu problematika dakwah yang ada pada zaman sekarang. Itu yang pertama utama, musuh-musuh Islam yang menggunakan berbagai cara untuk menghantarkan dakwah Islam atau menghancurkan dakwah Islam. Kemudian tayangan berbagai media yang tidak mendidik. Yang ketiga, kemiskinan dan kebodohan umat Islam. Yang keempat, banyaknya umat Islam yang lalai dengan tugas dakwahnya. Kemudian yang kelima, yaitu keraguan hubungan sebagai umat Islam dengan Tuhannya. Nah, itu adalah materi yang Ibu bahas pada pagi hari ini. Sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1 akan membahas tentang bagaimana strategi dakwah pada masa kini, dan pada kelompok 2 akan menganalisis tentang upaya penanggulangan problematika dakwah pada masa kini. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang, silakan didiskusikan. Sudah selesai semuanya ya? Jadi kelompok 1 bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang jawaban tadi. Strategi dakwah masa kini perlu beradaptasi dengan perubahan zaman, memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama penyebaran informasi. Pendekatan yang efektif meliputi penggunaan media sosial seperti Facebook, IG, YouTube, dan TikTok untuk menyajikan konten dakwah yang menarik, relevan, dan mudah dicerna, seperti video pendek, infografis, atau live streaming diskusi keagamaan. Bagus jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, dari kelompok 2 jawabannya, secara internal perlu ditingkatkan kualitas sumber daya TI, baik dalam penguasaan ilmu agama, kemampuan komunikasi, maupun literasi digital. Nah, secara eksternalnya itu penanggulangan problematika dakwah perlu fokus pada pendekatan yang humanis dan inklusif, menjauhi kesan menghakimi atau eksklusif. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, literasi digital. Nah, literasi digital itu menjadi kunci utama. TI harus proaktif dalam melawan hoax dan disinformasi dengan menyajikan fakta berbasis argumen
dokumen agama yang kuat dan mudah diverifikasi, serta mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi. Nah, jawaban yang luar biasa dari kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 2 atas pemaparan hasil diskusinya. Jadi kesimpulan tentang dakwah dan problematikanya yaitu di sini dakwah sebagai upaya menyeru kebaikan dan mengajak kepada ajaran Islam memegang peranan sentral dalam pembentukan moralitas dan peradaban umat, namun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai problematika yang kompleks. Jadi salah satu tantangan utama adalah perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Begitupun globalisasi informasi dan pesatnya media sosial dan munculnya berbagai ideologi alternatif menuntut para dai untuk beradaptasi. Metode dakwah konvensional seringkali kurang efektif dalam menjangkau audiens modern yang lebih akrab dengan platform digital yang membutuhkan pendekatan yang relevan. Jadi, dakwah di era kontemporer membutuhkan inovasi, adaptasi, dan profesionalisme yang tinggi. Problematika yang ada bukanlah penghalang, melainkan pemicu bagi para dai dan lembaga dakwah untuk terus berbenah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.